Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, tidak mau ketinggalan dengan abangnya si Forester, Subaru Indonesia langsung meluncurkan si adik, apalagi kalau bukan the new Subaru XV. Ya kalau kalian pikir ini apa sih pakai props gimmick kayak gini, ada kayu, ada kursi camping seperti ini. Karena memang Subaru itu sangat identik dengan mobil yang sporty, melekat dengan dunia rally, dan tidak terkecuali dengan mobil yang siap untuk diajak berpetualang. Tidak terkecuali dengan si Subaru XV ini. Makanya gue duduk kayak gini, ini cocok banget ya di sebelah mobil ini. Oke, so tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas apa saja sih yang ingin ditawarkan dari XV terbaru ini. So this is it, CVT Review First Impression, the new Subaru XV. Oke, so ini dia Subaru XV generasi kedua versi facelift-nya. Iya, ini adalah sudah masuk ke versi facelift-nya ya. Kalau kita cerita sedikit tentang sejarah Subaru XV di Indonesia, pertama kali itu diluncurkan di tahun 2013. Ya, waktu itu sebenarnya kalau di luar sana dari negara asalnya itu sudah diperkenalkan di tahun 2012 ya, dan untuk pasar Amerika namanya itu bukan XV, ya dia namanya Crosstrek. Tapi kalau untuk pasar lain termasuk Indonesia, ini namanya XV. Ya, generasi pertamanya itu di tahun 2013 dengan kode bodinya itu di GP atau GP, sampai akhirnya di Indonesia itu dia hanya bertahan kurang lebih selama 1 tahun saja. Sebelum akhirnya Subaru Indonesia hengkang di tanah air di tahun 2015. Ya, sayang sekali. Padahal Subaru XV ini mendapat antusiasme yang cukup baik ya di tanah air. Terlihat sekali pada saat itu banyak berseliweran ya di jalanan raya gitu ya di Indonesia. Subaru XV ini, for your information, dia masuk dalam segmen compact crossover atau compact SUV ya. Jadi dia memiliki rival seperti sebut saja Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, kemudian juga ada Mazda CX-30 dan kawan-kawan ya. So ini dia ya, ini sekali lagi ini adalah Subaru XV generasi kedua versi facelift-nya. Tapi nggak apa-apa, it's better late than never ya kan. Padahal di luar sana sudah ada tuh spy shot Subaru XV generasi ketiga. Nah, kita nanti menantikan ya generasi terbarunya. Ini dia fascia depannya. Ya, kalau sekilas ini desainnya tuh masih mirip-mirip ya, QQ desainnya dengan XV yang generasi pertama. Ya, kalau kita bisa lihat ini sangat crossover look banget karena memang ya dia adalah sebuah compact crossover. Ciri khas crossover itu terlihat sekali dari cladding-cladding hitam yang disematkan di mobil ini ya, di lower bumpernya. Ini plastik ya bahannya, tapi bahan plastiknya ini nggak main-main loh. Ini cukup solid, ya begitu pula juga untuk di grillnya, dia berbahan plastik, ada warna hitam dan juga gunmetal finish. Tapi untuk mempercantik fascia depannya, dia diberikan list chrome seperti ini ya. Jadi ya oke lah, bagus ya di depan sini. Dan ya di sini ada lambang logo badge Subarunya yang cukup besar di sini. Lalu untuk headlampnya sendiri, ya dia sudah menggunakan teknologi projector LED untuk lampu utamanya. Dan pastinya dia sudah dilengkapi dengan DRL LED. Ya, jadi day running light ya di sini yang LED bar gini, cakep kalau di malam hari ya. Dan dia teknologi lampu utamanya itu sudah menggunakan teknologi yang Subaru sebut sebagai Subaru Responsive Headlights. Jadi kalau misalkan kita berbelok ke kiri, setirnya ke arah kiri, dia lampunya akan ke arah kiri. Kalau kita berbelok ke kanan, lampunya juga akan mengikuti ke arah kanan. Jadi fitur yang cukup nice ya di sini. Tapi sayangnya untuk lampu sennya dia masih menggunakan bohlam biasa ya. Dan kemudian di sini ini bukan gimmick. Ini benar-benar sebuah headlamp washer, jadi nggak cuma cetakan aja. Jadi kalau kalian misalkan merasa lampunya itu kotor, ya kalian bisa mengaktifkan si headlamp washer ini dan dia bisa memberikan semprotan air ke bagian headlampnya. Jadi pandangan kalian, headlamp itu masih tetap clear gitu ya, crystal clear. Dan kemudian lanjut ke bawah sini, ya dia sudah dilengkapi dengan fog lamp pastinya, dan dia sudah LED, bagus banget. Oh ya, si Subaru XV terbaru generasi kedua ini dia ditawarkan dalam 2 varian ya. Yang pertama itu 2.0i S
dan yang kedua itu 2.0 IS EyeSight. Sedangkan kalau yang di sebelah kami ini, dia adalah varian non-EyeSight-nya. Jadi tidak ada tuh fitur keselamatan aktifnya yang ada di mobil ini. Tapi tetap nanti kita akan bahas apa sih bedanya antara kedua varian tersebut di dalam. Oke, itu aja dari bagian depannya, dan menurut kami bagian depan ini masih ganteng. Di samping, ya sama seperti di depan tadi, aura crossover-nya itu sangat kental juga di samping sini. Ya, ini terlihat dari penggunaan cladding hitam ya yang ada di samping sini. Tapi lucunya cladding hitamnya kalau yang di sini nggak nyambung gitu ya, dari depan di belakang nyambung gitu. Sangat disayangkan ya, tapi nggak apa-apa. Ini tetap memberikan kesan crossover-nya banget di samping sini. Ya, ditambah lagi dia memiliki velg yang berukuran cukup besar ya, di ring 18. Dia profil bannya itu di 225 55 ring 18 ya, dengan ban dari Bridgestone Dweller HT ya, Highway Terrain. Terus kemudian juga di sini untuk desain velgnya sendiri, ini menurut kami cakep sih ya. Dia ringnya besar, desainnya ini kipas-kipas seperti ini ya, dan dia sudah dual tone pastinya. Ada gunmetal finish dan juga silver accent di sini. Jadi nice banget ya. Di samping sini terlihat sangat proporsional sekali gitu ya. Sekedar informasi, si Subaru XV terbaru ini dibangun dari platform basisnya Subaru Impreza ya. Kalau kalian tahu, Impreza ini namanya juga udah lumayan terkenal ya. Dia adalah sebuah hatchback. Ya, jadi hatchback yang ditinggikan ya si Subaru XV ini. Kemudian juga ya di sini sudah pastinya untuk handle pintunya dia sudah dibalut dengan chrome. Di sini untuk lining window-nya juga sudah ada chrome di sini. Untuk spionnya sendiri dia sudah ada lampu LED turning lights ya di sini. Jadi nice. Oh ya, untuk mengakses mobil ini, ya ini dia kuncinya. Jadi dia sudah disematkan dengan fitur keyless entry. Jadi pastinya kalau kalian untuk mengakses mobil ini tinggal menyimpan kuncinya saja. Dan untuk mengaksesnya kalian tinggal melambaikan tangan ke handle pintunya. Dan untuk menguncinya, kalian tinggal menekan dua guratan yang ada di handle pintunya. Dan pastinya dia juga sudah auto retract. Ya, dan yang kami suka dari Subaru XV ya, seperti di generasi pertama, di generasi kedua ini juga sudah disematkan dengan roof rail yang proper. Ini benar-benar roof rail, jadi nggak ada tuh tulisan roof rail yang do not load gitu ya, kayak pabrikan-pabrikan sebelah. Ini benar-benar berfungsi, jadi kalian misalkan mau pasang roof box gitu ya, bisa banget di Subaru XV ini. Makanya tadi kita bilang Subaru XV ini mobil yang cocok banget untuk bisa diajak berpetualang ya. Ditambah lagi juga ground clearance-nya yang cukup tinggi. Dia ground clearance-nya ini di 220 mm dan juga panjangnya di 4485 mm. Jadi ya memang ini masuk dalam kelas compact crossover atau compact SUV. Ya menurut kami overall design di samping sini juga sama gantengnya ya, walaupun memang dia masih membawa DNA di generasi pertamanya. Di belakang, sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga terasa crossover look-nya. Ya ini terutama karena adanya penggunaan cladding hitam lagi. Ya ini ciri khas mobil-mobil crossover ya, berbahan plastik yang solid juga, bagus, nice. Oke, di belakang sini pastinya dia sudah menggunakan shark fin antena, integrated spoiler yang warnanya ini black gloss gitu ya, jadi berbeda dengan warna bodinya, cat bodinya. Dan di sini ada high mount stop lamp, defogger, ada wiper, dan kerennya yang kami suka, ini cuman gimmick sih sebenarnya, tapi di sini ada stiker Made in Japan. Yes, Subaru XV ini statusnya masih CBU atau completely built up dari negara asalnya Jepang ya. Jadi benar-benar dibawa ke Indonesia utuh ya. Dan kalau menurut videografer kami ya, stiker ini kalau kalian membeli Subaru XV ini bisa menambah nilainya nanti kalau kalian jual lagi di secondary market ya setelah 10 tahun. Ya, ini bisa meningkat 50 juta. Jadi tetap dipertahankan, jangan pernah dicopot. Canda ya. Oke, lanjut ya. Oke, di belakang sini ya pastinya dia sudah menggunakan desain tail lights ya, lampu belakang yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya, dia di sini sudah menggunakan teknologi LED untuk lampu senjanya. Jadi dia berbentuk LED bar seperti ini, dan untuk lampu remnya dia sudah LED. Tapi sayangnya untuk lampu sen, lampu mundur itu masih pakai bohlam biasa. Ya, di sini ada logo Subaru, bagus banget, dan pastinya sudah dilengkapi dengan parking kamera. Nah, seperti yang kami mention sebelumnya, kalau unit yang ada di sebelah kami ini adalah varian non-EyeSight, jadi belum dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif dari Subaru. Ya, jadi di sini bedanya dengan yang EyeSight, di sini tidak ada nih
sensor-sensor gitu ya di belakang sini. Jadi polosan aja. Ya, kemudian di sini pastinya ada badge Subaru dan symmetrical all-wheel drive. Ini dia yang spesial dari mobil-mobil Subaru, dia sudah berpenggerak roda all-wheel drive, jadi nice banget. Kemudian pastinya ada badge XV di belakang sini. Lanjut ke bawah, low bumpernya, ya ini crossover look banget ya. Dia di sini ada desain-desain aksen corokan sepertinya diffuser yang memberi kesan gagah lagi di mobil ini, dan dia bagusnya sudah dilengkapi dengan rear fog lamp. Wah, jadi bagus banget. Oke, itu dari desain belakangnya. Kita langsung cek aja yuk bagasinya. Oke, ini mekanisme pembukanya dia sudah elektris, tapi sayangnya memang belum dilengkapi dengan fitur power tailgate. Ya, sampai ke varian EyeSight-nya pun dia masih manual seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Oke, so ini dia ruang bagasinya. Kapasitasnya di 345 liter ya, cukup luas ya. Dan bagusnya dia rata gitu ya. Jadi kalau untuk mengangkat barang tinggal di slide aja gitu, bagus, nice. Dan dia sudah dilengkapi juga dengan partial shelf ya di sini, yang dia sistemnya kayak di roller blind gitu ya. Jadi tinggal ditarik aja. Jadi bisa memberikan bisa menaruh barang juga, dan selain itu juga memberikan privacy ya. Jadi barang-barang kalian yang berharga bisa dilindungi dengan partial shelf ini. Bagus ya. Kalau kita misalkan lihat ke bawah sini ya, dia sudah dilengkapi dengan spare tire yang masih temporary ya, dia Yokohama, dan di sini sudah dilengkapi dengan berbagai toolkit. Jadi bagus ya. Tapi kalau kalian merasa masih kurang lagi ruang bagasinya, kalian bisa melipat kursi baris keduanya ya dengan hanya menarik tuasnya, dan dia bisa terlipat secara konfigurasinya itu 60-40. Jadi kalian masih bisa menaruh barang ekstra lagi ya, ruang bagasi yang lebih lagi di mobil ini. Oke, itu aja dari ruang bagasinya. Yuk kita cek ke bagian interiornya. Oke, lanjut ke kabin baris kedua dari Subaru XV generasi kedua ini. Tetapi sebelum gue lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, so ini dia kabin baris kedua dari Subaru XV terbaru. Ya, first impression gue ketika duduk di baris keduanya ini nyaman loh. Ya, ini karena nyamannya itu ditambah dengan penggunaan leather seats. Jadi bahannya semua sudah full kulit. Ya, ini bagus banget deh. Dan lucunya ini kombinasi warnanya itu ada light gray, hitam, dan juga kerennya ada stitching orange di sini ya. Ini sangat quirky sekali ya, bagus banget di dalam sini. Ya, begitu pula juga untuk bahan-bahan di door trimnya. Dia ya di sini, di atas ini dia masih pakai bahan plastik. Lalu di sini juga plastik yang bermotif karbon. Lalu tapi bagusnya ya di sini dia sudah ada bahan kulit ya, leather di sini yang warnanya light gray juga senada dengan warna kursinya, dan dia sudah perforated gitu ya. Jadi ada kayak lubang-lubangnya di sini. Dan pastinya dia sudah ada soft padding untuk armrest ya dengan stitching orange. Jadi nice banget ya. Ini jujur nyaman sih ya duduk di sini. Ya, lalu kemudian juga pastinya di baris kedua ini dia sudah dilengkapi dengan armrest dengan 2 cup holder di sini, lalu dan sudah dilengkapi dengan 3 headrest untuk penumpang di baris kedua. Jadi bagus banget ya. Duduk di sini nyaman. Ya, oke. Kemudian juga bicara soal legroom. Ini dia posisi mengemudi gue. Tinggi gue sayangnya hanya 172 cm, bukan 177 cm. Jadi ini legroom yang bisa gue dapatkan. Masih cukup luas. Ini enak banget. Footroomnya juga enak. Begitu pula juga untuk headroomnya masih mumpuni. Jadi duduk di baris kedua ini di Subaru XV terbaru nyaman. Ya, selebihnya ya nggak ada sih ya di sini. Di konsol tengahnya di sini tidak ada kisi-kisi AC atau apapun itu ya, charging port gitu tidak ada ya, standar aja ya. Di sini hanya ada cup holder sih di door trim bagian kanan dan kiri, dan 2 buah speaker. Oke, itu aja dari baris keduanya. Kita lanjut ke driver seat. Oke, sekarang gue sudah ada di driver seat dari the new Subaru XV. Ya, first impression gue ketika duduk di driver seat ini, ya ini aura sporty ini benar-benar terasa. Yaitu karena didukung dengan posisi mengemudinya yang mantap, yang bisa kalian atur
ya secara elektris khusus untuk si driver seat ini. Bisa diatur secara height adjuster, recline, lalu maju mundurnya. Dan kerennya lagi, ya posisi mengemudinya ini sudah dilengkapi dengan fitur 2 memory seat. Jadi nice banget. Ditambah lagi posisi mengemudinya yang mantap itu dengan pengaturan setirnya yang bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Jadi kalian bisa menemukan posisi mengemudi yang paling pas. Lalu kemudian ya untuk layout dashboardnya, ya desain dashboardnya ini memang kalau untuk ukuran mobil zaman sekarang ini sudah mulai terlihat usang atau outdated. Ya tetapi menurut kami masih oke kok, masih enak nih, penempatannya semua sangat ergonomis, pas aja gitu. Tapi memang bukan yang futuristik desainnya atau yang modern, enggak. Ini ya masih oke lah, tapi kalau menurut kami ya. Tetapi setidaknya ya material dari kabinnya, terutama di dashboardnya dan juga door trimnya ini top notch. Ya ini sudah mayoritas bahannya ini sudah dibalut dengan soft touch, ya kulit leather dengan stitching asli. Bahkan untuk di atas MID ini dia bahannya ini wow, sudah kulit ya, bagus banget dengan stitching warna orange juga. Begitu pula juga untuk material di door trimnya. Ini dia sudah soft touch juga ya, tidak seperti di bagian belakang. Di sini sudah soft touch. Di sini ada aksen-aksen plastik bermotif karbon gitu ya, dengan ada silver aksen di sini. Di sini sama seperti di belakang sudah ada bahan kulit juga yang warnanya light gray ya, perforated gitu, dan ada soft padding di sini dengan jahitan stitching warna orange. Ya ini bagus banget, ini jadi nyaman gitu ya duduk di sini. Ditambah lagi juga pastinya dia sudah ada armrest di tengah sini. Ini ya walaupun memang desainnya, secara desain dia sudah mulai outdated, tapi bahannya kami bisa bilang ini top notch. This is Japanese quality. Benar-benar bagus banget. Ya kemudian juga untuk tempat penyimpanannya, ya practicality di mobil ini cukup baik ya, baik tempat penyimpanan terbuka maupun tertutup. Ya sebut saja di sini sudah dilengkapi dengan glove box yang sudah soft opening, bagus, nice. Ada tempat penyimpanan terbuka di konsol tengahnya, 2 cup holder di sini untuk tempat handphone, dan juga ada tempat penyimpanan lagi di dalam armrestnya. Begitu pula juga untuk di bagian door trim, dia sudah dilengkapi dengan ada cup holder ya, masing-masing satu di kanan dan di kiri, ada tempat penyimpanan juga di sini. Jadi untuk urusan practicality mobil ini bisa dibilang cukup baik ya, bagus banget. Oke, bicara soal fitur, iya, fitur dari mobil ini juga lumayan lengkap loh ya di sini. Wah ini banyak banget ya, MID-nya, layarnya gitu ya. Kita mulai dari head unitnya. Oke, sistem entertainmentnya sendiri, head unitnya dia berukuran 8 inch, cukup besar dengan resolusi yang cukup baik ya. Dan fiturnya juga lumayan lengkap loh. Dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, walaupun memang masih wired, tapi nggak apa-apa. Dan uniknya dari sistem entertainmentnya, dia sudah dilengkapi, dia masih dilengkapi dengan CD slot di sini. Wow, untuk ukuran zaman now, ya ini udah jarang loh mobil yang masih menyediakan CD slot, karena udah jarang ya yang memutar CD gitu. Tapi di sini masih disediakan. Jadi bagus banget ya, nice. Kemudian di sini juga ada tombol untuk pengaturan entertainmentnya, ya radio untuk skip track atau previous track, di sini volume, dan ada logo NFC di sini. Jadi kalian bisa mengkoneksikan gadget kalian dengan hanya menggunakan teknologi NFC, tinggal tap aja di bagian sininya dan otomatis gadget kalian sudah terhubung dengan sistem entertainmentnya. Di bawah sini dia pengaturan AC-nya sudah dual zone auto climate control ya. Memang dia masih pakai dial seperti ini, jadi kalian bisa melihat suhunya di MID-nya ya untuk pengaturan AC-nya. Nggak apa-apa, sudah cukup lengkap, arah semburannya sudah lengkap, modenya ya ini bagus. Ya kemudian juga di sini ya ini shifternya ya, shift knob-nya di sini cukup bagus ya, baik, kualitasnya juga top notch, ini bagus banget. Dan pastinya dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dan sudah ada AVH. Ini sebenarnya basically adalah auto hold, tapi Subaru sebutnya sebagai auto vehicle hold. Jadi bagus. Dan di bawah sini ada tombol, ini yang menarik, yaitu X mode ya. Di sini kalian bisa mengatur traksi dari mobil ini. Jadi si X mode ini mengutilisasi torsi dan juga tenaga dari mobil ini. Jadi ketika kalian misalkan lagi di tempat bersalju gitu ya, yang less likely di Indonesia, atau misalkan di tempat
dirt gitu ya, atau yang berlumpur, ya di sini ada 2 jenis X mode yang bisa kalian atur. Yang pertama itu snow dirt, dan yang kedua itu adalah deep snow atau mud. Ya, jadi dia bisa mengutilisasi torsinya dan juga tenaga sehingga dia ketika mobil kalian ini terjebak dalam misalkan lumpur, dia bisa mengatur sehingga mobil kalian tidak stuck ya di lumpur tersebut gitu. Jadi ini fitur yang sangat nice banget, dan dia 2 loh. Ini seperti abangnya si Forester yang tipe S, yang tipe tertinggi. Di Subaru XV yang walaupun dia yang non eyesight, dia sudah dilengkapi dengan 2 X mode. Jadi ini nice banget ya, kami sangat suka. Ya, kemudian juga di sini pastinya sudah dilengkapi dengan MID yang berukuran 6,2 inch di tengah sini. Ini resolusinya bagus, dan informasi yang ditampilkan ini juga lengkap. Ada gambar ininya ya, si Subaru Impreza. Ini kayak Impreza ya. Jadi di sini kalian misalkan kalian menyalakan lampu, dia ikut lampu gitu ya. Terus kemudian lampu sen, dia juga iluminasi itu memberikan gambaran kalau si Subaru XV ini lagi berbelok gitu ya. Ini fitur yang nice banget. Kemudian juga kalau kita misalkan ganti lagi, di sini ada indikator kemiringan dari mobil. Jadi kalau misalkan kalian lagi di tanjakan atau di turunan, ini dia bisa memberikan informasi tingkat kemiringan dari mobil ini. Lalu ada juga di sini suhu mesin, kemudian juga suhu oli, dan juga average speed dari mobil ini. Lalu ada untuk sistem medianya, entertainment, dan indikator untuk efisiensi bahan bakarnya secara real time, dan juga range dari mobil ini. Wow, ini lengkap ya, ada jam dan juga tanggal. Bahkan kalian bisa mengeset tanggal ulang tahun kalian. Jadi ketika kalian berulang tahun dan sedang naik mobil ini, dia bisa menyambut dan memberikan selamat ulang tahun. Ya, Subaru XV aja bisa memberikan selamat ulang tahun ya. Kalau si Ayang kayaknya belum tentu. Lalu kemudian bicara soal instrumen clusternya. Oke, sekarang kita nyalain dulu ke mode ACC. Ya, dan pastinya untuk speedometer dan juga RPM, putaran mesin, dia masih pakai analog gitu ya, masih pakai jarum, nggak apa-apa. Tapi setidaknya bagusnya dia sudah ada MID yang berukuran 4,2 inch ya, ini cukup besar, dan resolusi yang ditampilkan juga cukup baik ya. Informasi dan settingannya juga lengkap ya. Misalnya saja nih kita hold tombol ICE atau set di sini, dia bisa mengatur yang pertama screen settings, rear seat reminder, vehicle setting, default settings. Screen setting itu sendiri, kalau misalnya kita tekan, dia bisa mengatur welcome screen, goodbye screen, gauge initial movement, units, dan yang menarik yaitu di aturan languages. Oke, kalau kita tekan, kalian bisa lihat di sini ada 24 bahasa yang bisa kalian pilih. Ya, tidak heran ya, karena memang Subaru XV ini merupakan mobil global ya. Jadi ada 24 bahasa yang kalian bisa pilih ya, termasuk Inggris, Spanyol, Portugis, Jerman, Prancis, wah sebut saja banyak banget, Itali. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa, bisa lewat MID-nya di sini. Oke, itu aja dari pengaturan MID-nya yang lengkap banget ya. Ini fitur yang nice banget sih. Oh ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya EyeSight. Ya, seperti yang gue mention sebelumnya, memang unit yang kami review kali ini dia yang non EyeSight. Tetapi bedanya apa sih dengan yang varian EyeSight-nya? Ya, kalau EyeSight itu sebenarnya basically adalah sebuah fitur keselamatan aktif ya yang Subaru sebut sebagai EyeSight. Jadi bedanya apa? Di EyeSight ini dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, sedangkan kalau yang non EyeSight dia masih pakai cruise control biasa aja. Kemudian ada lead vehicle start, lalu ada fitur lane safety dan departure warning, lalu kemudian ada pre-collision braking system, dan yang terakhir adalah
Pre-Collision Throttle Management. Jadi itu dia fitur-fitur EyeSight yang ditawarkan di Subaru XV yang tipe EyeSight ya. Jadi lumayan lengkap untuk fitur safety-nya. Ya, kemudian lalu di lingkar kemudinya ini banyak sekali tombol ya, dan juga ada pedal shifter di sini ya. Ini lingkar kemudinya bagus, sudah dibalut dengan leather dan stitching asli berwarna orange. Ini bagus banget. Di sini ada untuk mengatur MID tadi ya, source entertainment-nya. Lalu di sebelah kanan dia sudah ada tombol untuk cruise control ya, walaupun masih cruise control biasa, belum adaptive cruise control seperti yang di varian EyeSight. Dan ada tombol yang spesial di sini. Ya, yang pertama itu adalah S dan di sini ada I. Ini yang disebut Subaru sebagai SI Drive ya. Jadi ada dua driving mode di Subaru XV terbaru ini. Yang pertama yaitu Sport ya, Sport mode. Yang kedua adalah Intelligent mode ya. Jadi kalau untuk yang Sport pastinya memberikan sensasi sporty ya. Dia memberikan putaran mesin yang tinggi di awal, jadi respons dari mesin lebih sigap lagi. Lalu kemudian yang kedua, Intelligent mode, itu dia untuk mengejar efisiensi dan kehalusan berkendara. Jadi untuk soal fitur dari mobil ini udah lengkap banget ya. Sisanya untuk fitur penunjang, contohnya saja dia sudah day and night mirror di sini. Ini sudah dilengkapi dengan lampu kabin ya di sini, dan kerennya walaupun di tipe non EyeSight dia sudah dilengkapi dengan sunroof. Nice banget. Oke, so itu aja soal fitur di dalam kabinnya. Kita langsung bahas aja yuk dapur pacunya. Dan ini yang spesial lagi dari Subaru XV terbaru. Let's check it out. Ini dia yang spesial dari the new Subaru XV dan lineup Subaru lainnya, yaitu di sektor dapur pacunya. Let's go, kita buka aja kap mesinnya. Ya, sayangnya dia masih pakai tuas seperti ini, nggak apa-apa. So ini dia engine bay-nya. Ya, ini cukup besar ya. Dan yang menarik di engine bay-nya yaitu di mesinnya. Dia menggunakan mesin khas Subaru ya, Subaru Boxer engine, yang kalau misalkan di mesin konvensional itu posisi pistonnya itu kan secara vertikal. Kalau di Boxer engine dia secara horizontal, jadi menambah lagi rigiditas center of gravity dari mobil ini dan juga stabilitas dari mobil ini. Jadi harusnya kalau mengendarai mobil ini tuh terasa mantap banget ya, seperti mobil-mobil Subaru lainnya. Jadi nice banget. Oke, so dia menggunakan mesin Boxer ya, berkapasitas di 2000 cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 156 PS dan torsinya di 196 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke seluruh roda. Ya, ini yang menarik lagi dari Subaru XV terbaru ini, dia sudah menggunakan sistem penggerak symmetrical all-wheel drive. Jadi semua rodanya sudah bergerak ya, jadi menambah traksi dari mobil ini melalui sistem transmisi Lineartronic CVT ya. Jadi harusnya power delivery-nya juga halus ya. Ini yang sangat menarik perhatian kami, yaitu di Boxer engine-nya, dan kami sudah tidak sabar nih untuk mencoba gimana sih sensasi berkendara dan juga performa dari Subaru XV terbaru ini. Jadi Subaru Indonesia, semoga unit testnya bisa segera dipinjamkan kepada kami untuk kami review ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review first impression dari the new Subaru XV. Ditawarkan dalam dua varian, yang pertama yaitu 2.0 IS dan juga 2.0 IS EyeSight. Masing-masing dibanderol dengan harga Rp449,5 juta dan Rp499,5 juta on the road. Dan menurut kami, harga yang dibanderol di mobil ini worth the price. Harga tersebut dibayarkan dengan desainnya yang cakep, masih blend in di jalanan zaman now, dan juga build quality-nya yang mantap, fiturnya yang lengkap. Bahkan tipe non EyeSight pun menurut kami fiturnya sudah lengkap ya, sudah lumayan lengkap. Begitu pula juga untuk performanya yang kami yakin ini luar biasa ya, karena dia menggunakan mesin Boxer engine khas Subaru ya, dan juga symmetrical all-wheel drive-nya. Ya, itu sistem-sistem tersebut yang harganya sebenarnya dibayar lebih mahal, tapi dibanderol dengan harga 400 jutaan saja kalian sudah bisa mendapatkan semua itu. Dan menurut kami, Subaru XV terbaru ini siap bersaing dengan rival-rivalnya di segmen compact crossover atau SUV.
So, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVTs. Jadi bagi kalian nih yang tertarik untuk meminang Subaru XV terbaru ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari kami. Gue Jason Andika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tune. Gue mau lanjut hiking lagi ya. Stay tune.